Halo, masih di video belajar forex trading untuk pemula. Video kali ini membahas tentang bagaimana cara trading forex, how to trade forex. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas, masih dengan saya JKS. Kita langsung saja ke bagaimana kita bisa berinvestasi di forex. Untuk berinvestasi di forex ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara konvensional. Nah, jadi di sini kita pergi ke bank ataupun money changer. Di situ kita bisa membeli ataupun menjual simpanan atau cadangan mata uang asing yang kita punyai. Kita ambil contoh, katakanlah kita mau invest sebesar 1000 US dollar ya. Kita contohkan misalnya 1 dolarnya itu 9.000 rupiah. Jadi di sini kita membutuhkan modal sebesar 9 juta rupiah. Kita istilahnya berinvestasi sebesar 1000 US dollar ini. Katakanlah setelah beberapa lama kemudian rate dolar ini naik menjadi 1 dolarnya 9.500. Kemudian kita jual lagi yang dolar yang kita punya 1000 dolar ini. Modal kita menjadi 9.500.000. Jadi kita mendapatkan profit sebesar 500.000 rupiah. Nah, ini kalau dihitung prosentasenya sekitar 5,55% dari modal. Ini adalah salah satu contoh cara konvensional. Lalu apa kelebihan dari model konvensional ini? Pertama adalah bahwa seandainya kita ruginya ini tidak akan melebihi dari modal yang kita keluarkan. Jadi kita tadi modal 9 juta, tidak mungkin kita modalnya akan habis sampai 0 rupiah, karena tidak mungkin rate dolar rupiah itu sampai 0 ya. Dan jadi dengan model konvensional ini kerugian tidak akan melebihi modal. Ini kita contohkan ya tadi 1000 dengan kurs 9.000, kita rugi hanya jika kurs menjadi kurang dari 9.000 per dolarnya. Kekurangan model konvensional adalah bahwa untuk untung besar kita butuh modal besar. Katakanlah tadi kita modal 9 juta, untungnya hanya 500.000. Ingin untung lebih besar lagi, tentu kita harus menambah modalnya. Katakan menjadi 90 juta, baru dapat untung 5 juta. Kalau cuma modal 900.000, untungnya hanya 50.000. Ini karena dalam model konvensional ini yang digunakan adalah leverage 1:1. Jadi 9 juta hanya dapat membeli 1000 ini ya, 1000 dengan kurs 9.000. Ini karena leverage-nya hanya 1:1. Seperti ini ya, beli kursnya 1 dolarnya 9.000, modalnya 9 juta. Kekurangan lainnya adalah bahwa profitnya lama. Kita tahu bahwa katakanlah dari 9.000 menjadi 9.500 pasti butuh waktu. Tidak mungkin 1-2 hari, kadang bahkan bulanan hitungannya. Jadi berbulan-bulan baru sampai rate 9.500. Karena di sini ada sekitar 500 poin pergerakan ya. Kalau mungkin kondisi normal, tidak ada krisis ataupun tidak ada ekonomi yang memburuk, tidak akan sampai 500 poin hanya dalam 1 atau 2 hari. Jadi untuk model konvensional ini, untuk bisa profit 5%, 10% atau 20% itu waktunya sangat lama. Nah, ini adalah kekurangan dari model konvensional.
Cara yang kedua adalah trading online. Ini kita menggunakan jasa broker. Dengan trading online kita menggunakan leverage. Leverage ini bermacam-macam yang disediakan. Ada yang dari 1:10 sampai 1:500. Nah, kadang bahkan ada yang 1:1000. Nah, ini keuntungan apa yang kita peroleh dengan penggunaan leverage? Kembali ke contoh awal tadi, kita beli 1000 dolar US dollar dengan kurs 1 dolarnya 9.000 rupiah, maka modal yang kita keluarkan adalah 9 juta. Jika kita menggunakan leverage, katakanlah leverage-nya 1:100, maka modal untuk membeli 1000 US dollar ini adalah 10 dolar. Jadi leverage ini merupakan daya ungkit atau faktor ungkit untuk investasi 1000 dolar ini. Untuk transaksi 1000 dolar ini modal yang dibutuhkan hanya 10 dolar. Nah, 10 dolar ini kalau dirupiahkan dengan rate yang berlaku saat itu menjadi 90.000 rupiah. Nah, jadi dengan penggunaan leverage ini yang jelas modal awal untuk memulai trading ataupun bertransaksi itu jelas lebih murah, lebih terjangkau. Bisa kita bandingkan dengan konvensional, beli US dollar 1000 US dollar ini modalnya 9 juta. Dengan trading online kita menggunakan leverage 1:100, modal kita hanya 90.000 rupiah. Kelebihan dari trading online yaitu trading forex dengan metode online seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa hanya membutuhkan modal kecil. Keuntungan yang bisa diperoleh lebih cepat hanya dari sedikit pergerakan. Tadi kita trading konvensional untung 5,5% dari pergerakan sebesar 500 poin. Tapi di sini dengan adanya leverage, mungkin hanya 50 poin saja pergerakannya, kita sudah bisa untung lebih dari 5%. Bisa sampai 10%, 20%, atau lebih. Ini adalah kelebihan dari trading online, hanya butuh modal kecil untuk memulai investasi. Keuntungan bisa lebih cepat hanya dari sedikit pergerakan harga. Kekurangan dari trading online ini adalah bahwa Anda membutuhkan skill trading, tidak seperti trading konvensional ya. Mungkin kita hanya melihat situasi ekonomi baru kita trading konvensional. Tapi untuk trading online kita memang butuh skill trading. Kita harus bisa menganalisa pergerakan harga berdasarkan analisa teknikal ataupun fundamental. Ini untuk mendapatkan skill trading kita jelas pasti butuh belajar dan pasti memerlukan proses. Kekurangan yang kedua adalah bahwa kerugian bisa mencakup seluruh modal. Di trading konvensional kita tidak mungkin habis uang kita, modal kita nggak mungkin habis, tapi di trading online ini seluruh modal kita bisa habis karena adanya penggunaan leverage tadi. Leverage ini ibaratnya dua sisi pedang. Di satu sisi kita bisa profit dengan cepat dan persentase yang besar. Di sisi lain kita juga bisa rugi dalam jumlah yang besar, bahkan sampai seluruh modal. Karena kerugian bisa mencakup seluruh modal, kita perlu memahami tentang manajemen risiko. Nah, ini kekurangan dari trading online, bahwa kita perlu pengetahuan tambahan tentang manajemen risiko. Oke, di video selanjutnya akan kita bahas tentang pengertian leverage. Mungkin bagi yang belum paham tentang penjelasan di depan tadi, nanti bisa lebih diperjelas. Saya akan memperjelasnya di video selanjutnya, yaitu tentang pengertian leverage ini. Nah, nanti di sini akan lengkap sekali saya akan bahas mungkin dalam 1 atau 2 video berseri ya, karena
pemahaman forex, salah satu yang terpenting adalah memahami tentang pengertian leverage ini. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Salam sukses dan salam profit selalu.